saya tanamkan dalam diri Anda atau adik-adik Anda atau anak Anda kelak. Hidup untuk terjawab ke depan, di dalam diri Anda harus ada satu fakultas. Apa itu? Yaitu ide, gagasan, imajinasi, dan kreativitas. Kalau Anda dirinya tidak punya imajinasi, maka Anda tidak akan menjadi orang yang terdepan. Hanya Anda tukang pengikut yang mengerjakan dari buah pikiran orang. Ingat, yang pertama adalah kalian. Kurang keras, kurang semangat. Yang pertama adalah Kalian. Yang kedua adalah kalian gak cukup. Yaitu yang kedua adalah silaturahmi. Kalau Anda bisa bikin sendal, Anda tidak usah bikin konter di persimpangan jalan dengan sewa yang mahal, tapi cukup meng-SMS ribuan sendal sudah terkirim. Saking yang luar biasanya silaturahmi, maka orang harus bisa bahasa Inggris, go internasional, lintas benua. Jadi selain kalian, Anda harus punya yang namanya silaturahmi. Silaturahmi adalah kekayaan. Kalau Anda sekarang kere, saya tanya, kamu kaya apa enggak? Jawab, saya kaya. Kaya apa? Silaturahmi. Karena silaturahmi adalah kekayaan. Nomor 2. Yang nomor 2 apa? Silaturahmi. Yang ketiga adalah pandai berpromosi. Lihat tik doang. Dia ngomong, dia promosi, dia syiar. Ini yang dilakukan para nabi dan sahabatnya. Tapi ada orang bikin warung sebulan aja dia. Sebulan aja dia ngomong, nih studio gua keren. Besoknya dia udah pikir, udah cukup. Selama kita masih hidup, maka kita harus berkata untuk syiar, promosi dengan kata lain. Ingat, Anda harus berpromosi tentang diri Anda, kebisaan Anda, sekolah Anda, pabrik Anda, warung Anda, dan yang lain. Yang nomor 3 adalah promosi. Banyak sekolah-sekolah yang gagal, yang hanya tidak mendapatkan bantuan karena orang tidak tahu keberadaannya. Yang berikut adalah harus jago bisnis. Jago bisnis. Bisnis memang memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah modal. Tapi tanpa modal, tenang, kamu harus menjadi orang yang ulet. Orang yang ulet bisa-bisanya dia akan meraih modal tanpa apa? Dia mengucurkan uang, tapi dengan kegesitannya dia akan dapat modal. Pertama modal, kedua ulet. Yang ketiga adalah kalau Anda tidak punya modal, ulet pun juga enggak, tetaplah Anda menjadi orang jujur. Karena orang jujur itu dapat dipercaya oleh orang-orang kaya. Ingat, jadi yang ketiga adalah bisnis. Yang terakhir ini, walaupun Anda sekolah di Universitas California Los Angeles, Anda dijamin bakal hidup memiliki dasar ini akan kalah dengan satu orang ini. Siapakah orang yang satu ini? Beruntung? Bisa jadi. Tapi siapakah sesungguhnya ini? Dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dia jujurnya, dia beruntung. Ada yang jawab beruntung. Oke? Jadi kalau Anda hidup sekarang yang mau jadi, kamu harus punya 5 dasar. Pandai memiliki keahlian, pandai silaturahmi, pandai berpromosi, pandai berbisnis, pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan Anda menyebutnya agama Kristiani. Enggak masalah. Maka engkau akan menjadi orang yang terdepan. Tapi kalau engkau tidak lengkap ini, maaf, Anda akan jatuh. Tapi kalau Anda memiliki lengkap ini, Anda menjadi orang yang terdepan. Tepuk tangan. Ada pertanyaan lagi? Puas ya? Oke, udah ngerti. Selamat siang semuanya. Saya ingin menanyakan, ini sebenarnya kreatif banget ya, dan setiap orang tentunya pasti punya ide kreatif. Saya ingin menanyakan bagaimana kok timbul pemikiran membangun sekolah semacam ini, dan pastinya ini semua juga terdorong oleh ada beberapa entah motivasi, entah dorongan dari orang lain dan pihak-pihak lain. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, tepuk tangan. Teman-teman, saya pernah belajar tentang Kristen. Kristen itu yang diajarkan satu kata, kalau disimpel, satu kata aja, yaitu kasih. Oke? Tapi kalau Buddha, satu kata aja, pencerahan. Ingat? Pencerahan. Tapi Islam itu apa? Satu kata. Oh, Islam banyak kok pada diem. Jangan takut salah. Selamat. Oke. Ada yang mengatakan selamat. Kalau Islam artinya selamat, maka orang berbondong-bondong akan masuk Islam. Mencari apa? Selamat. Lalu dia tidak mengerjakan perintahnya. Ini yang kelihatan. Yang sekarang, semua orang berbondong-bondong masuk Islam tapi tidak melaksanakan perintahnya. Jadi apa yang mendorong saya untuk melakukan ini? Ya Islam tadi. Islam itu artinya ya adlu, itu sifat Allah, artinya adil. Kalau orang masuk Islam pasti bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adil nggak? Akhirat dan dunia.
Emang Islam menjamin apa? Hablum minallah, hablum minanas. Adil nggak? Kalau yang suka baca Al-Quran, lihat artinya deh. Kata malaikat dengan kata setan penyebutannya sama jumlahnya. Adil nggak? Kata keburukan dengan kata kebaikan jumlahnya sama. Adil nggak? Pasti kalian tidak pernah membaca itu. Saya yakin. Tapi ada yang tidak adil ketika penyebutan kata lautan dengan daratan. Lautan lebih banyak disebutkan daripada daratan. Kenyataannya Al-Quran itu ayat, ayat itu tanda. Ternyata itu tanda bahwa dalam kehidupan sesungguhnya air lebih banyak daripada tapi kita terkecoh. Kita manusia hidup di darat. Akhirnya kita hanya berlomba-lomba, hidup bermewah-mewah, bermegah-megah di daratan untuk agar kita terlihat diri kita mewah, kaya. Sesungguhnya itu salah. Orang yang seperti itu adalah arus. Arus akan tertelan oleh gelombang. Karena hidup adalah sesungguhnya lautan. Hidup adalah samudra. Maka arus itu akan tertelan oleh gelombang. Makanya jadilah karang. Walaupun habis dalam ruang dan waktu, tapi kehadiran kamu, gelombang pecah di karang. Pecah di karang karena keberadaan kamu. Tapi di tepian kehidupan terus berlangsung karena adanya kamu, karang. Karang ini terbuat dari cinta. Cinta itu siap dibebani. Cinta itu melayani. Cinta itu selalu memberi. Cinta itu tidak melahirkan rasa mengenal lelah. Kalau Anda sudah tidak cinta pada kasih Anda, hujan dan panas akan terasa. Tapi kalau Anda masih cinta, tidak ada karena itu. Ketika saya bicara tentang Kanjeng Jurang doang, saya ingin adil hidup di dunia ini. Adilnya apa? Bayangin aja. Dik Doang ingin menjadi orang yang arif. Siapakah orang-orang yang arif itu? Adalah orang seperti khalifah. Kita ini semua khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah itu hanya mencari keridhaan Allah. Titik. Makanya penghargaan UNICEF, Duta Lingkungan Hidup, pemenang Hamengkubuwono Award, terus Duta Badak, terus Duta apapun saya nggak pernah ambil. Karena saya tidak mau ada berhala-berhala kecil di hati saya. Anda boleh jadi saksi, saya tidak pernah dijuluki duta apapun. Hanya orang yang bilang. Tapi saya bilang kalau ada kegiatan, saya mau bantu. Tapi saya jangan diberi hadiah apapun. Karena ini adalah merupakan perintah. Yang hidup harus menjadi khalifah. Khalifah hanya mencarikan keridhaan Allah. Dan yang dilakukan adalah mencontohkan berbuat baik. Dan senantiasa ada hubungannya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau Anda belum ridho dengan apa yang kalian lakukan hanya semata-mata beliau, tandanya kita belum Islam. Kalau Anda belum adil, tandanya Anda belum Islam. Kalau Anda orang Kristen belum kasih, tandanya Anda belum Kristen. Kalau Anda belum beragama Buddha, tandanya kamu belum mendapatkan pencerahan. Atau sebaliknya seperti itu. Sekali lagi teman-teman, adillah kita hidup di dunia ini. Ingat sekarang kalau ada yang nanya Islam itu apa? Artinya adil. Kalau kamu adil, udah pasti selamat. Lihat nih Indonesia nggak adil, banyak yang korupsi. Artinya apa? Lihat penebangan hutan di mana-mana, keluar dari batas-batas aturan yang sudah ditetapkan, rusak karena tidak adil. Jadi sekali lagi teman-teman, saya yakin yang datang ke sini ini, insya Allah menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang di atas muka bumi. Jadi adillah, adil dan adil. Di Kanjeng Jurang doang, saya ingin berlaku adil. Itu aja. Adil itu susah. Dibuktikannya bukan dengan poligami, tapi melakukan ini. Berikutnya. Baiklah, kalau nggak ada yang nanya, saya nggak mau bersusah payah untuk menanyakan siapa mau menanya. Oh, ada. Tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk di sini itu saya merasa kagum, subhanallah gitu ya. Ternyata selama ini kita terkukung dengan tembok kampus itu sehingga tidak tahu kondisi realita masyarakat kita itu. Dan saya salut dengan kreativitas Mas Dik Doang gitu. Yang ingin saya tanyakan, output dari sekolah ini seperti apa, Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Luar biasa, tepuk tangan, tepuk tangan. Mudah-mudahan masuk surga yang tepuk tangan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lebih keras lagi. Surganya akan ketemu dengan para nabi. Amin. Kalau tepuk tangan lebih keras lagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Outputnya apa? Banyak orang mengatakan Dik Doang anak lu mau jadi apa? Saya bilang, saya tidak takut anak saya tidak menjadi orang pintar di depan anak saya, di depan orang yang bertanya. Tapi saya akan lebih takut kalau anak saya tidak punya kepedulian.
Karena dalam catatan sejarah, orang yang peduli justru orang yang akan melangkahi orang-orang yang berprestasi. Coba lihat, baca buku. Coba deh, baca buku. Anda sudah tahu kan, Bill Gates penghasilannya 80% triliunan, itu diberikan kepada orang lain, dia hanya mengambil 20% aja, karena triliunan. Oke, sekarang pertanyaannya, mau outputnya kemana? Saya adalah seperti seling, saya hanya memberi setengahnya tergantung dia. Tapi ingat, ini Indonesia, bukan Amerika. Di Amerika, orang cukup menciptakan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Maka dia akan menikmati royaltinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hidupnya dengan hasil royaltinya. Karena Amerika sudah benar sistemnya. Tapi outputnya kemana di sini? Di sinilah Indonesia. Di sini saya akan menanamkan segala kebisaan agar mereka mampu bisa bertahan hidup dengan ilmunya. Ilmunya bermanfaat untuk dirinya, ilmunya bisa diamalkan pada orang lain, dan insya Allah dia semakin dekat dengan sang pencipta yang memberikan ilmu itu. Jadi dengan catatan bahwa ini Indonesia, orang yang banyak kebisaannya, maka dia akan menjadi orang yang bisa mampu bertahan hidup di Indonesia. Kakinya jago main bola, cedera, dia akan masih bisa menggambar. Tangannya keseleo, dia masih bisa bernyanyi. Begitu mulutnya keluh, dia masih bisa berpikir positif pada orang yang lain. Tanya guru-guru kamu, tanya dosen-dosen kamu, lihat, tanya sahabat-sahabatnya. Apakah orang lain jadi itu dulu cita-citanya seperti itu? Tidak ada yang dari kecil ini jadi enggak. Bulu tangkis pun udah pensiun jadinya pengusaha. Kalau mereka tidak berusaha dan tidak belajar pengusaha, maka dia tidak bisa bertahan hidup. Elias Pikal, ketika dia merasa bahwa di tangannya lah prestasi itu bisa ditumpuk, begitu selesai. Jadi sekali lagi, outputnya kemana? Saya tidak akan pernah mengetahui itu. Dik Doang pandai mengarang lagu, tapi Dik Doang punya kelemahan. Dia tidak bisa mengarang masa depan. Tapi Dik Doang punya pemikiran, visi, impian bahwa nanti anak-anaknya akan bisa bertahan karena dia punya keahlian. Dengan keahlian itu, insya Allah jabatan, tahta, martabat, apapun dia akan bisa raih. Tapi apa yang terjadi? Di pendidikan kita sekarang, yang namanya menggambar, nggak penting, apalagi mau SMA nggak penting, yang penting bagaimana lulus kuliah, dapat negeri, bukan? Seperti itu. Tapi lihatlah, Wright bersaudara menemukan pesawat, kan digambar dulu. Penemuan-penemuan Leonardo da Vinci digambar dulu. Kalian bisa menggambar? Tidak, kalian bisa menggambar.